untuk kita semuanya. Ya, kita hari ini bersyukur bisa beribadah bersama-sama. Teman-teman kalau lihat hari ini ada, saya kalau hitung ini ada 20 lebih anak muda di gereja. Ya, kalau lihat di kamera ini, ya namanya apa ini kamera ini? Gereja, nah ini orang-orang ada di gereja. Ya, teman-teman sebagian ada di Zoom. Di Zoom ya. Jadi ini kita sekarang mungkin kalau teman-teman pernah lihat istilah hybrid learning ya, hybrid learning. Hybrid itu kan istilahnya perpaduan dua. Kalau mobil hybrid itu mobil yang perpaduannya itu ya ada dua hal yang dicampurkan, dipadukan ya. Itu menjadi hybrid namanya, hybrid car, hybrid mobil hybrid. Tetapi kalau ibadah atau sekarang pembelajaran disebut hybrid juga ya teman-teman. Kalau kalian di sekolah itu jadi hybrid juga. Nah ibadah kita sekarang modelnya juga kira-kira gitu. Apa maksudnya hybrid? Ya hybrid ada sebagian yang datang ke gereja, ada sebagian yang mengikuti lewat Zoom. Ya lewat online lah istilahnya. Jadi saya sih berharap teman-teman bisa datang semua perlahan-lahan ya. Kalau pagi yang sudah dapat izin dari orang tua. Nanti kalau kita Natalan, kita berharap kita bisa onsite semuanya ya di Desember nanti. Oke? Nah hari ini kita mau bahas satu topik tentang religious and spiritual. Ya saya ajak kita teman-teman berdoa dulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh berdoa mohon berkat-Mu menyertai kami untuk mendengar firman Tuhan dan mengoreksi hati kami, hidup kami. Apakah sungguh-sungguh kami sudah berkenan kepada Tuhan dengan kondisi kami hari ini beribadah maupun beragama. Tuhan mohon pimpin kami dan tolong kami sekalian untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Baik teman-teman. Ya ini saya share dulu, saya mau ambil Alkitab saya dulu. Teman-teman hari ini kita soal bicara tentang ini ya, topik ini ya. Yuk teman-teman, kita lihat. Apakah bisa bergerak screen saya? Oh bisa. Ya. Oke, teman-teman punya cerita kelahiran seperti apa? Baik yang di rumah maupun di gereja nih ya. Cerita kelahiran teman-teman ini ada yang menarik nggak? Ada yang unik nggak? Masih ingat nggak? Mungkin tidak ingat ya waktu kalian lahir tuh kayak apa ya? Ada yang ingat nggak? Siapa yang ingat atau diceritain orang tua itu waktu kalian lahir itu ada nggak hal yang unik terjadi di dalam kelahiran kalian? Siapa? Ferry ada ya? Ferry ada katanya. Kita dengar sedikit apa sih? Kita minta mic dulu ya. Oke, coba Ferry. Ferry di sini sebentar. Oke, Fer. Apa keunikan menurut kamu cerita kelahiran kamu? Ya. Oke. Jadi saya kan kalau kalian kenal tuh berdua saudara ya. Ya. Koko saya dan saya. Sebenarnya saya itu harusnya itu punya dua koko lagi di atas saya. Koko saya lahir, tapi yang kedua itu digugurkan. Yang ketiga digugurkan. Dan saya yang keempat digugurkan juga. Oke. Tapi enggak entah kenapa, nama saya juga bingung. Tapi hari ini saya hadir di dunia ini. Wih, jadi kamu survive ya waktu di dalam rahim aja udah fighter ya, udah pejuang gitu ya. Udah orang-orang yang tidak gampang dibunuh kayaknya. Apa nyawanya ada 3 kali kayak di game gitu ya. Gitu. Oke. Mic-nya jangan dibawa katanya ya, kembaliin. Siapa lagi ada yang ini? Siapa? Yang cukup menurut kalian unik bisa dibagikan di dalam kelahiran kalian? Ada? Kalian unik. Coba gimana coba? Mirip-miripnya gimana? Saya si mama bilang kan waktu itu lagi kesulitan ekonomi, jadi nggak mau punya anak 2, jadi cukup koko aja gitu. Oh gitu. Cuman jadi saya tuh kayak anak unplanned gitu kok. Oh. Terus habis itu emang saudara udah saranin gitu kan, kalau mau pas lahir dikasih ke orang aja gitu-gitu. Tapi mami nggak mau. Jadi gitu ya. Gitu dong. Oke. Tapi untung kamu ada ya hari ini ya. Oke teman-teman, itu beberapa cerita tentang keunikan orang yang mengalami kelahiran.
Nah, saya tanya lagi pertanyaan berikutnya. Kalau menurut kalian, kalian lahir di keluarga Kristen misalnya. Kalian cukup bangga nggak? Lahir di keluarga Kristen atau lahir di keluarga yang non-Kristen? Ada hal yang berbeda nggak? Coba. Siapa yang lahir dari keluarga Kristen ya? Di sini harusnya Juan lahir. Juan, menurut kamu ada hal yang spesial nggak lahir di keluarga papa mama sudah Kristen? Nanti kita bandingkan dengan cerita misalnya siapa ya? Fanny mungkin. Yang orang tuanya itu bukan Kristen. Tidak beragama Kristen. Menurut Juan ada nggak yang spesial di situ? Gimana Juan? Teman-teman bisa lihat Juan di kamera gereja ya. Dia hadir di tengah-tengah kita sudah 2 minggu. Silakan Juan. Menurut saya sih nggak ada. Nggak ada Juan. Nggak ada Juan. Ya, jadi buat sih. Kamu lebih pilih mana? Lahir di keluarga yang non-Kristen apa Kristen sekarang? Ayo, kalau boleh pilih. Atau kamu menyesal lahir di keluarga Kristen hari ini? Nanti kamu dimasukin lagi ke dalam perut loh. Gimana Juan? Menyesal apa enggak? Enggak sih, enggak. Enggak ya? Tapi juga enggak spesial-spesial amat berarti? Ya enggak sih. Enggak juga. Oke, sekarang kita mau dengar cerita tentang Fanny. Fanny kalau boleh memilih pengen lahir di keluarga sekarang atau keluarga yang udah Kristen? Kalau milih sih maunya dari ya emang semuanya bisa satu iman ya dari keluarga Kristen gitu maunya. Saya juga bingung sih kenapa ya dari Kungkung ke anak-anaknya nggak ada yang Kristen. Nyasar ke saya satu gitu. Iya sih kalau pengen sih maunya lahir dari keluarga Kristen ya sama-sama atau ibadah pelayanan gitu. Ya saya suka gimana ya lihat keluarga lain gitu ya. Ibadah seru ya kayaknya ya sekeluarga gitu. Kok saya cuma sendiri. Biasa sih saya lihat gitu ya. Gitu sih pengalamannya. Jadi menurut Fanny ada hal yang seru ya kalau kita bisa lahir di keluarga Kristen. Jadi dia sebenarnya ya karena dia lahir tidak dalam keluarga yang memang sudah Kristen. Tetapi teman-teman apakah itu lahir di keluarga Kristen bisa menjadi sesuatu yang spesial, yang istimewa, yang boleh kita banggakan? Ya, atau sebetulnya memang ada sesuatu yang lain yang semua orang punya kesempatan dapatkan mau di dalam keluarga Kristen ataupun tidak di dalam keluarga yang Kristen, gitu. Ya kalau kita lihat ngomong soal ini misalnya, saya mau bacakan satu ayat. Mari kita buka sama-sama di kalau punya Alkitab teman-teman di rumah biasakan ibadah ada Alkitab di samping. Saya ajak kita lihat di Yohanes 3, ya. Ini kelahiran secara fisik seorang namanya Nikodemus. Saya ajak kita baca dulu sedikit bagiannya. Yohanes 3 ayat 1. Ya, saya bacakan mungkin sampai ayat yang ke-3 dulu deh. Adalah seorang Farisi bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Jawabnya kepadanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nah, Nikodemus ini dikatakan seorang Farisi, ya, pemimpin agama, seorang guru. Berarti kita bisa ngomong dia lahir dari keluarga yang beragama. Betul ya? Dia lahir dari keluarga yang beragama, ya agama orang Yahudi lah ya, Yudaisme. Dia besar, dia lahir di keluarga itu, dia besar, dia tumbuh, lalu dia belajar agamanya, belajar Taurat, menjadi seorang menguasai Taurat lah ya, menguasai kitab-kitab di dalam perjanjian lama, seorang Farisi. Bukan cuma seorang Farisi itu, dia pemimpin agama. Juga seorang guru yang mengajar di situ. Dan dia juga tahu siapa Yesus, ya. Dia bisa katakan Yesus, dia tahu dia yang diutus Allah, tapi dia tidak mengerti hal yang lain.
Boleh dikatakan dia mengerti seluk-beluk tentang agamanya. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Dan dia juga melakukan hal-hal yang bersifat ritual di dalam agama. Dia beribadah. Dia memberi sedekah. Dia juga berpuasa. Dia juga apalagi beribadah, berpuasa dan sedekah. Ini memang bagian dari ritual agama Yudaisme. Ya, sedekah, ibadah, dan puasa. Dia lakukan itu. Jadi dia tahu banyak tentang agamanya, tapi ada hal yang dia tidak tahu, dia tidak mengerti. Yaitu soal rohani ternyata. Jadi kita bisa dapatkan satu indikasi teman-teman, orang yang beragama belum tentu punya hal atau mengerti hal spiritual, hal yang rohani. Gak tentu. Termasuk orang yang lahir di keluarga yang beragama, tidak menjamin dia langsung otomatis mengerti hal yang sifatnya rohani. Ya, sifatnya rohani. Itu yang kita mesti tahu. Ya. Jadi ada juga anak dari keluarga Kristen yang akhirnya juga berantakan hidupnya. Ya, melakukan kejahatan, melakukan terlibat narkoba gitu ya, mungkin terlibat pornografi juga ada. Ya, anak pendeta juga jadi penjahat ada. Ya, teman-teman bisa cari itu ya. Itu. Jadi tidak menjamin meskipun ada pemahaman iya ya kalau lahir di keluarga beragama, keluarga Kristen tuh rasanya akan keren ya. Dia beribadah, kenal Tuhan, jadi orang baik dan sebagainya. Kita punya pandangan begitu, tetapi ternyata tidak selalu begitu. Ada hal faktor lain yang mesti kita miliki. Ya, bukan hanya cuman boleh bangga soal lahir di keluarga Kristen, tapi ada satu hal yang kita mesti mengerti soal spiritual. Spiritual bicara soal hubungan dengan Tuhan. Tadi sudah dikatakan di situ. Nah, coba kita lihat teman-teman. Ya, Yesus mengatakan begini, dia nggak ngerti nih. Ya, Yesus mengatakan secara mendadak di ayat 3 itu dia ngomong begini kan, si Nikodemus tahu ya, sebab tidak seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan jika Allah tidak menyertai. Yesus langsung sepertinya cut omongan dia, dipotong. Yesus langsung berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, itu dia dapat melihat kerajaan Allah. Jadi kelihatan Tuhan Yesus sudah tahu nih orang ini motivasinya apa sih datang malam-malam cari Tuhan Yesus. Dia tidak bisa datang siang-siang, dia karena mungkin ada kerumunan orang banyak, dia nggak punya kesempatan ketemu Yesus, atau dia malu. Ya, ini orang tokoh agama besar, tapi kok Yesus kan lagi itu dimusuhi oleh orang Farisi. Tapi kok ngobrol dengan orang dengan Yesus. Nah, mungkin supaya tidak menghindari omongan jelek, cari waktu malam-malam. Dan Yesus juga lebih senggang waktu malam. Ya. Nah, Yesus ngomong begini, jika kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak dapat melihat kerajaan Allah. Wow. Ya, Tuhan tidak bilang kamu sudah hebat ya, punya pengetahuan tentang agama. Wah, sudah keren. Kamu sudah bisa masuk kerajaan surga. Enggak. Tuhan ngomong syarat yang penting sekali untuk orang bisa masuk dan melihat kerajaan surga. Itu. Nah, Nikodemus ini kita bisa simpulkan sebagai seorang yang religius but not spiritual. Orang-orang yang lahir di keluarga Kristen yang beragama bisa dikatakan orang yang religius, beragama. Tapi tidak selalu mengerti spiritual, hal-hal spiritual. Atau sebaliknya, mungkin ada orang yang berkata, saya spiritual, tapi saya tidak agamawi. Bisa nggak ya kira-kira? Ada orang mengaku dia spiritual, tapi dia tidak mau punya agama apa-apa. Ada contohnya nggak di sini orangnya? Teman-teman di rumah? Ya. Hari ini kita tahu banyak guru-guru spiritual ya. Kalau teman-teman search di internet itu guru-guru spiritual tuh banyak ya. Tapi apakah mereka pegang agama tertentu? Nggak tahu tuh. Bisa juga agamanya dicampur-campur. Ya, ambil yang baik dari sini, ambil yang baik dari sini, tapi jadi nggak jelas soal agamanya. Tapi dia mengaku dia spiritual, dia saleh, dia baik gitu ya. Dan dia mengklaim dia punya hubungan dengan Tuhan, punya kuasa masuk ke hadirat Tuhan gitu. Wow, ini spiritualitas kayak apa yang kita harus pahami ya. Yoga itu kadang juga diibaratkan tuh ada unsur spiritualnya tuh ya, tapi agama
basicnya ya mungkin harus diteliti ya. Apakah cuma humanis saja, humanis ya tidak punya agama tapi humanis, tapi spiritual mengakunya gitu. Punya dalam semedinya, dalam meditasinya mengaku dia dekat dengan Tuhan. Tapi dia tidak punya agama. Gitu. Apakah ini benar juga? Satu sisi beragama tapi tidak spiritual, Tuhan juga udah kasih tahu, kamu nggak bisa masuk kerajaan surga kalau cuma tahu agama tapi nggak ada spiritualnya, nggak ada hubungannya sama Tuhan. Kalau kamu mengaku spiritual tapi kamu tidak beragama, benar nggak sih? Gitu. Ya. Nah, ini dia sepertinya. Orang yang beragama itu bisa menghafal ayat Alkitab, bisa mengajar, bisa beribadah, tapi tidak rohani. Ini kayak orang Farisi, jatuh-jatuhnya munafik. Gak ada hubungan sama Tuhan. Pokoknya ya pengen puasa ya puasa, ya lakukan ritual agama, tapi tidak ada hubungan sama Tuhan. Ini munafik. Tapi orang yang mengaku spiritual, tapi dia tidak mau ibadah, tidak melayani Tuhan, tidak kenal Tuhan apalagi, itu spiritualitasnya palsu. Kita nggak jelas itu spiritualitasnya dari mana. Ya, barangkali itu kita bisa katakan palsu lah. Karena base-nya itu pemahaman hubungan dengan Tuhan, Tuhan mana? Tuhan mana yang dia percayai, dia tempat dia untuk berhubungan. Ya Tuhannya mana gitu ya. Jadinya bukan Tuhan, malah dewa, malah dukun misalnya gitu. Jadi ini seperti orang bilang iman dan perbuatan itu kan, kalau kamu punya iman tapi nggak punya perbuatan, kata Yakobus itu mati, nggak ada guna iman kamu. Atau kamu punya perbuatan tapi kamu nggak punya iman juga nggak ada artinya. Jadi kalau salah satu nggak ada itu kayaknya nggak ada artinya. Nah, keduanya ini ya tidak cukup menurut Tuhan untuk ada bagian di dalam kerajaan Allah. Ya, nggak cukup. Nah, kita coba kalau beragama mungkin teman-teman tahu ya, beragama ya seperti kita ibadah hari Minggu, kita melayani. Spiritual itu seperti apa? Spiritual itu dari kata spirit, dari kata roh, jelas ya. Jadi manusia itu teman-teman punya jasmani, fisik, punya rohani, atau kita sebut juga jiwa. Jiwa. Nah, manusia itu punya kebutuhan fisik. Kita perlu makan, kita berpakaian, kita perlu hal-hal kebutuhan fisik, ya. Tapi teman-teman tahu nggak, kita juga punya kebutuhan rohani karena manusia itu terdiri dari jiwa dan fisik. Ya, jiwa itu ya roh, bisa dikatakan gitu. Fisik ya fisik, gitu. Nah, kita punya kebutuhan itu. Ya, apa kebutuhan rohani kita misalnya? Kebutuhan fisik kita jelaslah makan, sakit kita berobat. Kebutuhan rohani juga perlu diperhatikan karena manusia itu makhluk roh. Ya, makhluk rohani. Tuhan memberikan roh dalam diri manusia. Kita mesti tahu juga kita punya kebutuhan rohani. Cuma sayangnya orang hanya kadang-kadang lebih concern kepada hal-hal fisik karena kelihatan, karena mudah di-handle. Tetapi orang tidak care soal rohaninya. Soal makanan rohaninya. Karena itu memang tidak terlihat secara roh kan, nggak terlihat. Tapi itu kita perlu concern juga untuk hal rohani. Bukan hanya hal fisik yang tampak. Seperti agamawi yang ritualnya tampak. Bagaimana dengan keadaan rohani kita? Kebutuhan rohani kita. Ya, kita butuh ketenangan jiwa. Kita butuh kedamaian. Kita butuh kebahagiaan. Kita butuh hati yang bersuka cita. Itu perlu diisi hati kita dengan itu. Ya, ada hal-hal rohani yang perkara-perkara rohani yang perlu juga kita sadari karena kita adalah makhluk roh. Nah, hubungan fisik kita perlu ketemu begini nih, ya fisik. Teman-teman di rumah ini antara fisik nggak fisik ini kali ya. Tapi fisik kita perlu attachment, kita perlu sentuhan ya dulu ya kalau kita bisa salaman. Orang itu perlu ada touch-nya ya, perlu ada touch-nya, sentuhan fisik itu. Ya kalau di dalam 5 bahasa kasih itu salah satunya adalah sentuhan. Gitu kan? Itu manusia perlu. Ya, anak kecil perlu dibelai, perlu dipeluk, perlu ada kontak fisik dengan orang tuanya.
Tetapi jangan lupa secara rohani kita perlu ada hubungan juga. Secara rohani. Ya. Kalau berteman berdua ya, punya teman yang dekat, sahabat dekat, mereka bukan cuma dekat secara fisik, tapi mereka juga dekat secara rohani loh. Artinya jiwa mereka bisa berpadu. Bisa sehati. Itu jiwa itu. Bisa sehati, ada hubungan yang itu memang dimulai dengan fisik hubungan itu, tapi hubungan spiritual bisa terbangun juga. Kalau kalian itu betul-betul bisa sehati, klop dengan teman kalian yang baik itu, sahabat baik kalian itu. Yang minggu lalu kita sudah bahas soal spiritual friend. Spiritual friend. Spiritual friend itu bukan hanya spiritual, bukan cuma fisik dia ada, tapi dia ada untuk spiritual kita. Ya. Untuk mendukung kerohanian kita, mengisi kerohanian kita, memberi makan kerohanian kita. Itu spiritual friend. Itu. Nah, kita perlu perhatikan soal spiritual kita juga. Ya, nah ini sangat penting teman-teman ya. Nah, Nikodemus waktu dia hanya beragama, dia mencari Tuhan. Apa yang dia cari sebenarnya? Datang malam-malam kepada Tuhan. Ada yang mengatakan dia mungkin ingin mencari, ini hal-hal rohani nih. Dia ingin mencari makna hidup. Tapi dia tidak temukan di dalam agama. Ya, di dalam hal yang fisik. Dia mungkin ingin transformasi hidup, tapi dia nggak tahu caranya gimana. Dia juga merasa diri sebagai orang berdosa, dan dia membutuhkan Tuhan sebagai juru selamatnya. Dia pemimpin yang cerdas, dia terpelajar, dia teladan, tapi dia nggak tahu bagaimana jalan ke surga. Gitu. Ya, nah teman-teman sekalian bagaimana dengan kita juga? Kita boleh dibilang kebutuhan fisik kita dicukupkan di rumah semuanya. Tapi spiritualitas teman-teman bagaimana? Kerohanian teman-teman yang ada di rumah, di Zoom, yang di gereja itu gimana? Bagaimana kita mengisinya? Bagaimana kita bisa mendapatkannya? Sehingga kita tumbuh sehat secara fisik dan secara rohani. Itu. Ya, secara fisik dan secara rohani. Ini sangat penting bagi kita. Tidak cukup kita beragama saja. Tapi kita harus punya relasi dengan Tuhan. Kita harus spiritual juga. Bagaimana kita membangunnya? Nah teman-teman, Tuhan Yesus mengatakan tadi, ini sudah dikatakan. Yaitu satu-satunya cara supaya kalian bisa mengisi kerohanian itu adalah dengan ini. Dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali. Ya, apa maknanya dilahirkan kembali? Dilahirkan kembali itu bisa artinya dilahirkan dari Allah. Ya, dilahirkan dari ayatnya ini. Ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Itu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, menjadi anak-anak Allah. Atau di ayat 13 berkatakan, orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan laki-laki, melainkan dari Allah. Dari Allah. Orang tua kita bisa melahirkan kita secara fisik, tapi tidak bisa melahirkan kita secara rohani. Tuhan yang bisa mengerjakan itu. Memberikan kita kelahiran secara rohani. Ya, makanya dikatakan dilahirkan dari Allah. Yaitu bukan dari darah dan daging manusia, tetapi dikatakan yang berikutnya adalah dilahirkan dari air dan roh. Air dan roh. Ya. Apa artinya air dan roh? Itu mengacu pada kelahiran rohani. Air dan roh. Yaitu menyucikan kita dari dosa dan membawa pada transformasi atau pembaharuan kerohanian kita. Ya, pembaharuan kerohanian kita. Teman-teman, Tuhan itu sangat concern dengan hal rohani seperti ini. Mari kita juga perhatikan untuk keadaan rohani kita. Ya, kita jangan hanya mempercantik fisik kita ya, dioperasi, di rambutnya yang lurus jadi keriting, keriting lurus, yang hitam jadi warna, warna jadi hitam lagi. Itu ya. Bukan cuman itu ya. Tapi mari kita juga percantik kerohanian kita gitu ya. Kita perhatikan kebutuhan rohani kita yang perlu disentuh. Ya, perlu dikerjakan sesuatu. Tapi bukan hanya oleh kita, tapi oleh Tuhan. Dan spiritual yang dilahirkan secara spiritual ini, dari air dan roh ini menjadi awal dari perjalanan kita sebagai murid Tuhan. Perjalanan awal, dilahirkan kembali. Ya, dilahirkan. Nah, si
Yang berikutnya adalah ini dia. Arti dilahirkan kembali itu hati yang baru. Ini di dalam perjanjian lama. Harusnya ya, Nikodemus ini kan mengerti perjanjian lama. Dia harusnya bisa ngerti ini. Tapi dia juga nggak mengerti. Yehezkiel. Ada teman kita namanya Yehezkiel ya. 3:6 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah ini. Ya, Tuhan melahirbarukan kita dengan memberikan hati yang baru. Hati yang mau taat. Ya, roh yang baru yang mau taat kepada Tuhan. Ini yang sangat penting teman-teman. Yang harus dialami oleh semua kita ya. Kita mengalami kelahiran fisik, tapi saya berharap teman-teman juga mengalami kelahiran rohani. Artinya teman-teman sungguh-sungguh punya hati yang baru, roh yang baru yang mau belajar taat kepada Tuhan. Ayat 27-nya dikatakan, rohku akan kuberikan diam di dalam hati batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut ketetapanku dan berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nikodemus itu sudah setua itu ya, tapi belum mengalami kelahiran rohani. Bersyukur kalau kita teman-teman hari ini mengalami kelahiran rohani. Artinya kita memang betul-betul disadarkan kita ini orang berdosa yang membutuhkan pertolongan. Ya, membutuhkan pertolongan. Nikodemus itu sudah hampir sebenarnya di langkah itu. Di langkah itu. Ya. Nah, di hari-hari berikutnya kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi nanti dia betul-betul yang menguburkan Tuhan Yesus tuh ya, yang meminyakinya itu dia. Nikodemus. Nah, teman-teman, inilah yang Tuhan mau. Ya, lahir baru. Apa artinya? Lahir baru hanya bisa diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, semua ini diperlukan oleh semua orang berdosa yang tanpa harapan. Kalau teman-teman hari ini hopeless ya, karena hidup susah, karena jadi orang susah, belajar susah, ya, ada bergulat dengan dosa-dosa yang teman-teman susah lepaskan, kebohongan misalnya teman-teman susah untuk lepaskan, pornografi misalnya ada yang terjebak di situ susah untuk dilepaskan, ya. Atau kalau narkoba juga susah untuk dilepaskan. Kecanduan teman-teman yang susah dilepaskan. No hope kan teman-teman. Kayak nggak ada harapan kan. Putus asa tanpa harapan. Teman-teman perlu dilahirkan kembali oleh Tuhan. Itu satu-satunya cara. Perlu dilahirkan supaya hatinya baru, hati yang mau taat kepada Tuhan. Hanya itu caranya. Membereskan itu. Dan kita harus datang kepada Tuhan karena hanya Tuhan yang bisa mengerjakan itu. Bagi kita, ya. Nah, Allah adalah pekerjaan Roh Kudus, ya. Soal lahir baru ini, Roh Kudus yang bekerja. Orang yang mati rohani maka menjadi hidup lagi secara rohani. Teman-teman, Tuhan pernah ngomong sama Adam ya, Adam sama Hawa. Waktu engkau makan pohon ini, buah dari pengetahuan yang baik dan jahat ini, engkau akan mati. Yang Tuhan maksud mati itu mati apa teman-teman tahu? Mati apa? Apakah Adam Hawa langsung mati setelah makan buah itu? Enggak, dia hidup sampai 900-an tahun. 900-an tahun. Ya, makanya ada banyak teolog-teolog mengartikan itu kematian secara rohani. Artinya apa? Mereka putus hubungan dengan Allah. Tidak ada connected lagi dengan Allah. Tidak ada koneksi dengan Allah. Betul-betul terputus. Ya, kita nggak bisa connect. Itu sangat penting teman-teman ya. Mungkin ibarat wifi itu kalau kita nggak bisa mengakses itu gitu terputus. No signal ya. Atau diblok, ditutup. Teman-teman nggak bisa ngapa-ngapain di dunia lain, di dunia maya itu. Di dunia online. Tapi kalau kita punya akses dengan Tuhan, kita juga tahu kita akan mendapatkan janji-janji dari Tuhan. Kita bisa connected lagi dengan Tuhan. Kalau kita itu punya hubungan kembali dengan Tuhan. Dan itu Tuhan yang bisa kerjakan. Ya. Kematian rohani, keterputusan hubungan itu spiritualitas kita jadi tidak terhubung dengan Tuhan. Ya, spiritualitas kita bukan hanya berhubungan dengan sesama tapi
dengan Tuhan yang paling utama. Kalau kita connected, ya, maka kita akan menikmati banyak berkat dari Tuhan, banyak karunia, keselamatan dari Tuhan, hidup kekal dari Tuhan. Kita perlu connected lagi kepada Tuhan. Allah memberikan iman kepada orang yang dilahir barukan, yang percaya dan mengikut Dia. Satu hal lagi teman-teman tadi soal Adam. Adam memang akhirnya akan mati secara fisik juga. Ya, karena itu sebagai akibat juga dari pelanggaran dosa. Tapi awalnya dia mati rohani, baru dia mati secara fisik. Dan Allah memberikan iman kepada orang yang dilahir barukan supaya bisa percaya dan mengikut Dia. Mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Gitu. Jadi teman-teman kalau teman-teman mau mengecek ya, teman-teman sudah lahir baru atau belum, coba lihat buahnya, lihat perbuatannya. Apakah teman-teman sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mengikut Tuhan dengan setia? Ya, mengikut Tuhan dengan setia. Sekali lagi ya, spiritualitas juga tidak bisa dipisahkan dengan agama. Agama-agama mengajarkan spiritualitas, tapi spiritualitas yang seperti apa? Apakah spiritualitas yang berhubungan dengan Tuhan yang sejati atau Tuhan yang lain atau dewa? Ya, itu. Jadi kita perlu beragama, tapi kita terlebih lagi kita perlu spiritual dengan Tuhan. Dan ini bersama-sama. Bersama-sama. Dan Tuhan mengerjakan itu dengan memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Yohanes 3 ayat 16, di situ dikatakan apa? Kita baca sama-sama ya. Yang di rumah, yang di gereja. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini kelahiran. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita akan mempunyai hubungan dengan Tuhan, kita akan mendapat hidup yang kekal. Ya, kita akan bersekutu dengan Tuhan. Kita bisa connected lagi dengan Tuhan. Hubungan kita yang terputus bisa sambung karena Tuhan yang memperdamaikan dengan salib. Dengan salib. Ya, apakah teman-teman percaya kepada Tuhan? Tuhan Yesus. Ya, yang sudah mengatakan kalau kamu tidak dilahir barukan, kamu tidak ada bagian dalam kerajaan surga. Gak ada bagian. Ya, kita perlu renungkan baik. Ya, kita lahir di keluarga Kristen, oke, baik. Tapi kita harus masuk ke satu step lagi, yaitu kita mengalami kelahiran kembali secara spiritual. Kalau kita bukan dari keluarga Kristen juga is okay, fine. Tapi kita bisa mendapatkan kelahiran kembali lagi. Kalau Tuhan bekerja, Tuhan mau melahirkan baru kita, bisa. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Ya, sudah teman-teman, kelahiran kembali ini sangat penting. Menjadi kunci kita menjadi murid Tuhan untuk menikmati hidup kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Ini kunci untuk pembaharuan transformasi hidup kita. Menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau hari ini teman-teman merasa saya orang yang buruk, ya. Saya orang yang buruk, saya banyak kemalasan. Saya sekolah juga asal-asalan. Ya, saya juga dalam hati banyak gak suka dengan orang tua saya. Saya di dalam hati kesel banget, sering kesel dengan saudara saya, koko saya, adik saya gitu ya. Saya sebenarnya ingin memberontak misalnya. Saya sebenarnya ingin teriak dan saya ingin melampiaskan sepuas-puasnya. Teman-teman mungkin harus datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Minta Tuhan menolong kita bisa lahir kembali. Lahir kembali. Kelahiran secara roh. Hati yang baru tadi. Supaya kita mempunyai hati yang bisa mengampuni. Hati yang bisa taat lagi. Hati yang lembut bukan hati yang keras. Hati yang mau diajar dan belajar. Hati yang mau mengasihi Tuhan, bukan lari dari Tuhan. Hati yang mau setia melakukan kegiatan agama yang membangun kita, seperti ibadah ini. Ya, saya nggak tahu teman-teman ini kalau ibadah youth online service ini, apakah kepaksa datang ibadah? Karena saya beragama Kristen, maka saya harus ibadah gitu loh. Kalau teman-teman masih terpaksa mengikuti
ibadah ini dengan terpaksa, bukan kesadaran karena saya ingin menyembah Tuhan, silakan teman-teman. Itu belum menandakan kita lahir kembali. Orang yang dilahirkan kembali akan mengerti Tuhan mengasihi saya dan Tuhan sudah menyelamatkan hidup saya, maka saya harus menyembah Tuhan. Tuhan yang saya percayai. Itu orang yang sudah lahir baru. Ya. Mari kita juga coba koreksi hati kita waktu kita ibadah. Jangan sampai karena terpaksa. Kalau hari ini terpaksa, mintalah sama Tuhan. Saya tidak mau Tuhan ibadah karena saya beragama Kristen. Karena saya disuruh-suruh orang tua. Karena saya nggak ada kegiatan. Karena memang ini hari Minggu, harinya orang Kristen ibadah. Bukan. Tapi kita beribadah, kita melayani, karena kita tahu Tuhan kita sudah menyelamatkan kita. Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa. Kita beroleh hidup yang kekal. Kita sudah dilahir barukan kembali oleh Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita. Bukan hanya beragama saja, tapi juga mengalami kelahiran kembali menjadi lebih spiritual di hadapan Tuhan. Oke teman-teman, saya akan berhenti di sini. Saya minta teman-teman bisa ngobrol soal spiritual ini. Saya nggak tahu teman-teman boleh cerita apa saja lah tentang spiritual, tentang keadaan keluarga, tentang spiritualitas teman-teman, ya. Teman boleh terbuka satu sama lain untuk bisa saling bercerita. Yang di sini boleh juga saling ngobrol ya. Coba boleh kita coba selidiki, saya sih sudah lahir baru apa belum ya? Itu ya. Saya sudah lahir baru apa belum ya? Tandanya apa ya? Gitu ya. Saya lahir fisik, tapi saya apakah sudah lahir rohani atau belum gitu ya. Teman-teman, saya butuh waktu sebentar ya. Teman-teman nanti klik join, kita ngobrol sebentar ya. Kita bisa berbagi cerita. Mungkin ada yang sudah yakin atau mungkin ada yang juga masih ragu-ragu ya.